Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, dan juga para pemirsa Ustadz Daud Channel, kemudian juga para pemirsa dari channel Masjid Nurul Ilmi Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dimanapun berada dan kapanpun ketika menyaksikan tayangan ini berada. Semoga kita semua yang sama-sama hadir mendengarkan ceramah kultum ini senantiasa tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupannya, karena pagi hari ini yang sangat mulia, di hari yang baik, kita semua senantiasa masih istiqomah berada di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu, salat subuh secara berjamaah. Semoga pahala yang Allah janjikan kepada kita senantiasa terlimpah buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat yang berada di lingkungan kita di Jalan Albina RT 15 Kelurahan Gunung Panjang, Kalimantan Timur ini. Jamaah rahimakumullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an pernah menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran, yang ayat ini adalah ayat yang dianggap puncak keagungan Al-Quran. Satu ayat ini yang dianggap oleh beliau Umar bin Abdul Aziz sebagai ayat puncak keagungan Al-Quran, karena beliau berkeyakinan sekiranya ayat tersebut dipahami, dihayati, serta diamalkan oleh setiap umat Islam, niscaya tidak akan muncul sikap kebencian, sikap permusuhan, dan bahkan akan terciptanya sebuah suasana kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, serta ketentraman secara universal di muka bumi ini. Jamaah salat subuh yang berbahagia, firman Allah atau ayat Allah tersebut adalah surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, di zaman sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz sering terjadi perdebatan atau perselisihan di antara para pengikut dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat ataupun Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dan ketika itu banyak sindir menyindir terkait di dalam ceramah ataupun dalam
di antara pengikut-pengikut yang saling membesarkan ulamanya tersebut ya. Dan kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau menyuruhkan kepada seluruh khatib Jumat untuk membacakan di akhir khatibnya dengan ayat ini. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Telah disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut bahwa perintah untuk mengerjakan dan juga melarang untuk meninggalkan sesuatu, dan perintah Allah yang pertama adalah kita agar berlaku adil. Banyak yang mendefinisikan adil, diantaranya menempatkan sesuatu pada sebagaimana mestinya. Seperti bila seseorang yang membeli sepatu, bila seseorang membeli sepatu dengan harga ratusan ribu rupiah, kemudian diletakkannya di atas kepalanya, maka dia dianggap tidak berlaku adil. Karena sesungguhnya sepatu itu diletakkan di bawah kakinya, maka itu dianggap berlaku adil pada tempatnya. Manusia dalam kehidupannya harus adil dalam pengertian ia harus menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Seorang suami harus menempatkan posisinya sebagai suami. Begitu juga sebagai seorang istri, anak, guru, ustadz, murid, dan seterusnya. Maka dari masing-masing ini akan dianggap adil jika menempati posisinya. Sementara adil dalam masyarakat adalah bahwa seseorang memperlakukan orang lain sama halnya memperlakukan terhadap dirinya. Inilah akhlak yang seharusnya menjadi modal penting bagi seorang pemimpin, yaitu bersikap adil di saat ini dan yang akan datang. Karenanya sikap adil ini adalah teramat sulit untuk diterapkan pada setiap pemimpin, kecuali ia berjihad bersungguh-sungguh untuk menerapkan dalam kehidupannya. Sehingganya ini akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan orang lain yang suka maupun tidak suka. Jemaah rahimakumullah, perintah Allah yang kedua di dalam ayat ini adalah hendaknya kita berlaku baik atau ihsan. Ihsan tentu lebih memiliki makna yang cukup luas. Tidak sekedar berbuat baik saja, bahkan lebih tinggi dari sikap adil. Misalnya ihsan dalam memberi maaf, seperti yang telah digambarkan Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita di daerah ini, di masjid ini, di lingkungan ini senantiasa melakukan fastabiqul khairat, berbuat berlomba-lomba dalam kebaikan di waktu-waktu terbaik seperti hari Jumat ini dan waktu-waktu luang di seperti hari Ahad, yang senantiasa kita melakukan kajian-kajian keislaman, mengingatkan diri kita, mengingatkan jamaah bersemangat untuk senantiasa memberikan kebaikan, buat memberikan nafkahnya sebagian di waktu lapang maupun sempit, agar
kita senantiasa menjadi lingkungan yang sangat menyukai kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, dalam surat Al-Imran tersebut, menyuruh kita untuk berbuat ihsan, memberikan kebaikan di waktu-waktu kapanpun berada. Demikian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah berfirman yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat di ending ayat ini bagaimana kondisi krisis bagaimanapun, baik krisis materi maupun moral, ya, sesungguhnya itu tidak menjadi masalah kalaulah kita endingnya adalah kita senantiasa berbuat baik dan kita senantiasa menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sehingganya al-ihsan, ya, adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Al-ihsan dalam ibadah seperti yang ada pada hadis Rasulullah SAW, bahwa suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, apa itu ihsan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini merupakan akhlak para sahabat sebagaimana generasi terbaik setelah Rasulullah SAW telah mencontohkan sikap ihsan dengan sangat sempurna. Salah satu contoh sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah mengungkapkan suatu perkataan yang sangat populer ketika dirinya menjabat sebagai khalifah. Beliau berkata, sekiranya rakyatku ini kelaparan, maka biarlah aku yang pertama merasakannya. Namun jika rakyatku ini kekenyangan, biarlah aku orang yang paling terakhir merasakan kekenyangan itu. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, inilah sikap seorang khalifah, sikap seorang pemimpin di dalam memimpin kelompok ataupun masyarakatnya. Sehingganya sungguh perkataan ini hendaknya senantiasa juga dapat diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin kita insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat An-Nahl yang tadi ayat 90, bahwa ada perintah Allah yang ketiga, yaitu memberi nafkah kepada teman dekat, keluarga, atau orang yang ada di sekitar kita. Nafkah atau pemberian ini merupakan suatu yang agung dan bernilai tinggi dan dikategorikan sedekah yang akan memberikan tambahan-tambahan atau value, nilai tambah buat diri kita dan juga masyarakat kita. Sehingganya marilah kita sama-sama memberikan kesadaran buat diri kita masing-masing untuk senantiasa menambah value ini, memberi kepada orang lain, baik sedikit maupun banyak, baik dengan perlu perjuangan maupun dengan kemudahan. Semuanya itu adalah akan menjadi sebuah sikap ataupun keistiqomahan dalam kehidupan kita yang akan memberikan suatu nilai yang tinggi di antara kita. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan atau menjadi sebuah tabungan investasi kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sehingganya banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan ini
tentunya dengan adanya nasihat, ingatan, kritikan, saran dan sebagainya, ini akan memberikan solusi dalam kehidupan kita, terutama akan menyelesaikan berbagai macam masalah dan akan memberikan ketenangan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kita ketika dalam kehidupan kita senantiasa mengacu berpedoman dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah atau kebijaksanaan, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan setiap harinya, ini akan mengguncangkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, maupun fikiran kita untuk senantiasa bertafakur kepada Allah, membesarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan diteruskan hingga kepada kita. Karenanya membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban buat diri kita. Membaca Al-Quran adalah sebuah motivasi untuk kita melaksanakan semua pedoman-pedoman kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadikan sesuatunya menjadi lebih baik lagi, dan juga di dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kebahagiaan inilah yang akan menjadi tolak ukur yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada yang menyangka dengan datangnya uang maka ia akan menjadi bahagia selamanya, sehingga ia pun mencari uang mati-matian. Ada juga yang menyangka bahwa kedudukan bisa membuatnya bahagia, maka ia pun mencoba atau merebut kedudukan dengan mati-matian. Ada juga yang menyangka penampilanlah yang akan membuatnya bahagia, maka ia mati-matian untuk mengikuti mode. Maka ada juga orang yang menyangka banyaknya pengikut membuatnya bahagia. Begitu seterusnya persangkaan-persangkaan manusia untuk kebahagiaan. Setiap kali kita membutuhkan sesuatu dari selain kita, maka kita akan menyangka bahwa itulah yang akan membuat kita bahagia. Kita menggantungkan harapan pada selain kita, selain Allah. Padahal semakin kita berharap kepada orang lain untuk berbuat sesuatu untuk kita, maka sebenarnya peluang bahagia itu malah akan terus menurun. Kenapa? Ibarat cahaya matahari yang memancar tanpa membutuhkan masukan atau input dari luar, maka kebahagiaan yang hakiki itu justru datangnya bukan dari seseorang atau dari sesuatu. Salah satu bentuk kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita hanya menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengenal Allah, bagi orang yang mengenal Allah dengan baik, dan ia tidak berharap banyak dari selain Allah, itulah salah satu kebahagiaan yang hakiki. Maka bagi kita yang selama ini masih sangat ingin dihargai, masih ingin sangat dihormati, masih sangat ingin diberi ucapan terima kasih ketika melakukan sesuatu untuk orang lain, atau masih sangat ingin dipuji, maka sebenarnya makin tinggi kebutuhan kita akan penghargaan dari orang lain. Itulah yang akan menyempitkan kehidupan kita ini. Nauzubillah min zalik. Namun barang siapa yang berhasil
lepas dari kebutuhan-kebutuhan semacam ini, dan kita sudah mulai bisa menikmati indahnya memberikan kebaikan, memberikan sedekah, memberikan senyuman, atau merasakan nikmatnya bagaimana bisa menyapa orang lain dan bukan minta disapa, nikmatnya menyalami orang lain dan bukan menunggu disalami. Semakin kita tidak berharap berbuat sesuatu untuk kita, maka inilah fondasi atau tolak ukur kita adalah menikmati hidup ini. Jamaah rahimakumullah, kenyataan yang ada di masyarakat kita dengan terjadinya beraneka kemungkaran, kezaliman, kejahatan, itu disebabkan karena kita terlalu banyak berharap kepada makhluk dan tidak berharap kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau diutus ke bumi?" Maka jawaban Rasulullah sangat singkat sekali. "Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Menurut Imam Al-Ghazali, berdasarkan apa yang bisa saya pahami, akhlak ini adalah respon spontan terhadap suatu kejadian. Saat kita diam, tidak akan kelihatan bagaimana akhlak kita. Akan tetapi ketika kita ditimpa suatu kebaikan yang menyenangkan atau sesuatu yang menimpa kita di dalam ketidakbaikan, respon terhadap kejadian itulah yang akan menjadi tolak ukur akhlak kita. Kalau respon spontan kita itu yang keluar adalah kata-kata yang baik, pujian-pujian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti memang sudah dari dalam hati kita kemuliaan itu berada. Tanpa harus berpikir banyak, tanpa harus direkayasa, sudah muncul kemuliaan itu, maka itulah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita sedang baik-baik saja, tiba-tiba terjadi sesuatu pada diri kita, misalnya ada orang yang menjahati kita, atau sendal kita hilang misalnya, ataupun ada yang menyenggol kita dengan secara tidak sengaja, memberikan suara-suara yang tidak menyenangkan kita, lalu yang keluar dalam lisan kita adalah sumpah serapah, kemudian lemparan kata-kata yang tidak baik, maka inilah menunjukkan bagaimana kita harus senantiasa mengevaluasi diri kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita di kemudian hari. Marilah jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita senantiasa menjadikan hari-hari ini hari yang terbaik, hari Jumat. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi orang-orang yang memberi kebaikan di dalam kehidupannya, baik kebaikan tersebut memberi materi kepada orang lain, memberikan senyuman, memberikan solusi, dan senantiasa tidak berbuat kejahatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi bangsa dan negara ini dari kehancuran. Semoga kita yang hadir semua di sini mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-afu minkum. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita ragu-ragu untuk mengambilnya, dan kekurangan adalah dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.